Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Eunho dan Bona yang mengejar cinta pertamanya. Dan ini bagian ke-10 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Di sisi Bona, ia sedang fokus mencari pekerjaan paruh waktu. Untuk mendapatkan penghasilan, dirinya tidak mau terus bergantung pada Eunho. Setelah cukup lama menggeser layar HP-nya, ia pun menemukan satu postingan yang menurutnya sangat mudah dikerjakan dan cocok dengan dirinya. Akan tetapi, kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan saat Bona mulai bekerja. Ia cukup kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan itu. Awalnya ia mengira bahwa bekerja di kafe akan jauh lebih mudah. Namun, terlepas dari itu, pelayanan Bona terhadap pelanggan sangat memuaskan, sehingga ia mendapatkan beberapa pujian dari atasannya. Dengan wajah yang cukup pucat kelelahan, ia dikejutkan dengan seseorang yang berkata, "Bona, apa yang kamu lakukan di sini?" Saat Bona melihatnya, ia pun sangat terkejut dibuatnya. Ternyata yang mengatakan itu adalah Jung Woo Jin. Bona menanyakan, dari mana Jung Woo Jin mengetahui tempat ini? Jung Woo Jin menimpali, ada banyak caranya. Dengan wajah yang serius, Jung Woo Jin mengatakan, orang seperti apa Eunho itu, sampai-sampai membiarkanmu melakukan ini, apa dia memaksamu untuk menghasilkan uang? Seseorang di belakangnya meminta Jung Woo Jin untuk segera memesan. Jung Woo Jin pun segera mengeluarkan rekening banknya sembari berkata pada Bona, haruskah aku mengusir semua pelanggan agar aku dapat berbicara denganmu tanpa gangguan? Dengan sikap yang tegas, Bona menimpali, sepertinya aku mulai bisa memahami perasaanmu. Kamu sangat menyebalkan. Jika kamu tidak mau memesan, segera pergi dari sini. Kemudian Shin berpindah keesokan harinya, di perusahaan tempat Eunho bekerja. Shin memperlihatkan Eunho yang sedang berbincang dengan seseorang. Ternyata itu Han Gayong. Tujuan Han Gayong menemui Eunho hanya untuk mengantarkan pakaian Bona. Eunho pun menerimanya dengan senang hati. Lalu ia menanyakan situasi di rumah Bona saat ini. Orang tua Bona pasti khawatir memikirkan Bona. Han Gayong menimpali. Menurutnya sedang tidak bagus. Lalu Han Gayong menambahkan, bahwa dirinya mendukung kalian berdua. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya sudah memperhatikan kalian dari lama. Bona sangat mencintaimu, bahkan saat Bona masih di luar negeri, dia selalu membicarakan tentangmu. Han Gayong pikir, bahwa hanya Eunho lah yang bisa membuat Bona bahagia. Ia meminta Eunho untuk jangan menyerah. Lalu Shin kembali ke sisi Bona. Terlihat, Bona baru pulang bekerja. Bona merasakan, bahwa tubuhnya terasa sangat sakit. Kamu sudah selesai? Ujar Jung Woo Jin mengejutkan Bona. Melihat itu, Bona menanyakan, apakah Jung Woo Jin tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Tidak menanggapi, Jung Woo Jin bertanya, bagaimana dengan kerjanya? Apakah itu sulit? Tiba-tiba Bona pun menangis, sehingga Jung Woo Jin sangat terkejut. Ia menjadi sangat panik. Ia menanyakan, kenapa Bona menangis? Kenapa kamu sampai sejauh ini? Ini belum terlambat, cepat putuskan Eunho. Bona menyela, dirinya menangis bukan karena itu, aku bekerja selama 4 jam, tapi aku sudah merasakan kesulitan. Bagi Eunho mungkin lebih sulit lagi dari ini, mulai sekarang, aku akan bersikap lebih baik lagi padanya. Tidak lama, Eunho menghubunginya, seketika itu juga, Bona ceria kembali, lalu melangkah pergi meninggalkannya begitu saja, membuat Jung Woo Jin dia membatu sendirian. Singkat cerita, kini Bona sedang berada di hotel. Ia kesana karena ajakan Eunho di telepon sebelumnya. Bona mengira bahwa Eunho sudah mulai mengharapkan dirinya memiliki anak. Sesampainya di lokasi yang dituju, Bona pun langsung dipeluk oleh Eunho. Ia mengatakan bahwa ini kejutan. Terlihat, ruangan yang mereka pesan adalah top bintang 5. Ruangan yang paling mewah di sana. Selain tempat tidur, di sana juga ada kolam renang dengan langit yang terbuka. Sembari berbalik, Bona mengatakan, bukankah aku menjadi beban dalam hidupmu? Apa kamu tahu, apa yang paling aku benci di dunia ini, yaitu melihatmu menderita? Kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini, aku hanya ingin kita hidup bahagia bersama. Mendengar itu, Eunho pun memeluk Bona kembali. Ia mencoba menenangkan Bona. Ia berkata, aku tidak menderita sama sekali, malahan aku lebih termotivasi untuk berusaha lebih giat lagi. Jadi, kamu jangan merasa bersalah dan khawatir tentang apapun. Mendengar itu, Bona pun tersenyum dengan mata yang masih berkaca-kaca. Bona mengatakan, kalau Eunho selalu pandai dalam hal apapun. Setelah itu, Bona meminta Eunho untuk bermain push rank sembari berenang.
Kemudian scene berpindah ke pagi harinya. Dikatakan bahwa selama bermain push rank itu kakak pertama Bona mengirimi Eunho pesan dan memintanya untuk bertemu pagi hari. Terlihat, mereka berdua pun sudah berada di dalam kafe. Kakak Bona meminta Eunho untuk membawa Bona kembali ke keluarganya. Seperti yang diketahui, bahwa Bona sedang melalui masa sulitnya, tapi Eunho, kamu pasti tahu betul bagaimana keadaannya, pernikahan adalah urusan keluarga. Selain itu, kamu pasti tidak akan bertahan lama dengan Bona, itu sebabnya, kamu harus membuat keputusan yang tepat. Aku juga akan memberimu kompensasi yang sesuai. Dengan tegas, Eunho menimpali, aku tidak membutuhkan uangmu. Memang benar, kami berdua berasal dari keluarga yang berbeda. Tapi aku lebih dari yakin, bahwa aku akan mencintainya seumur hidupku. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkan persetujuan kalian. Karena alasan inilah, aku tidak akan membawa Bona kembali. Kakak Bona menimpali, sepertinya tidak ada yang bisa dilakukan. Aku tahu kamu orang baik, tapi aku harap kamu mengerti bahwa aku tidak dapat mendukungmu dalam situasi ini. Lalu kakak Bona pun berpamitan dan segera melangkah pergi. Eunho menimpali sembari menundukkan kepala. Iya, aku tahu. Hati-hati di jalan. Saat Eunho memandangi kepergian kakak Bona, terlihat ada Hanaen yang duduk di sana. Narator menjelaskan bahwa Hanaen mendengar semua pembicaraan kakak Bona dengan Eunho. Setelah di luar, Hanaen berlari menemui Eunho. Melihat itu, Eunho menanyakan apa yang sedang Hanaen lakukan di tempat ini. Hanaen menimpali, maafkan aku sangat penasaran saat melihatmu di jalan sebelumnya, lalu aku mengikutimu secara diam-diam. Sembari memegang tangan Eunho, Hanaen pun tak kuasa menahan air mata. Ia berkata, Eunho kamu orang yang sangat baik, aku tidak mengerti, mengapa kamu membiarkan mereka memperlakukanmu seperti itu. Sembari mengelus kepala Hanaen, Eunho menimpali, apa yang kamu lihat hari ini, bisakah kamu menyembunyikannya dari Bona? Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan sangat sedih, tolong bantu aku. Beberapa saat kemudian, saat Hanaen berjalan pulang, ia bergumam, terlepas dari apa yang mereka katakan padanya, Eunho masih saja mengkhawatirkan Bona, apa dia benar-benar sangat mencintai Bona. Jika kita berakhir bersama, mungkin aku tidak akan bertindak sama. Setelah itu, Hanaen menelepon Jung Woo-jin, ia mengatakan bahwa ini semakin rumit, Eunho sudah membulatkan tekadnya. Di sisi Jung Woo-jin ia menimpali. Itu sebabnya, aku akan menghadapinya secara langsung, dan aku juga masih memiliki kartu as di tanganku, jadi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Beberapa saat kemudian, Eunho sangat dikejutkan dengan Jung Woo-jin yang berteriak-teriak di depan rumahnya. Eunho menanyakan, apa yang sedang kamu lakukan? Jung Woo-jin menimpali, bahwa dirinya ingin berbicara dengan tunangannya, apa ada masalah dengan itu? Eunho pun tidak mempermasalahkannya dengan itu. Lalu ia mengajak Jung Woo-jin untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam, Jung Woo-jin berkomentar, ia menanyakan, apakah Bona benar-benar nyaman tinggal di tempat seperti ini? Lalu Jung Woo-jin dikejutkan dengan kecoa yang melintas di bawah kakinya. Ia pun berteriak dengan wajah yang memucat. Dengan santai, Eunho pun menginjak kecoa itu. Bona pun kagum melihatnya, terbalik dengan Jung Woo-jin yang diam membatu dengan rasa jijik. Tidak tahan lagi, Jung Woo-jin pun akan pergi. Sebelum itu, ia mengatakan bahwa kedatangannya kali ini untuk mengundang mereka berdua dan meminta hadir pada pesta ulang tahunnya akhir pekan ini. Sembari memasuki mobil, Jung Woo-jin bergumam, tertawalah sepuasnya hari ini, karena sebentar lagi akan menjadi akhir dari hubungan kalian berdua. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, tepat di hari ulang tahun Jung Woo-jin, dan pesta itu diadakan di tengah laut dengan kapal pesiar. Kapten kapal itu mengatakan, kenapa pestanya tidak kamu mundur saja? Ombak hari ini sedikit lebih kuat dari biasanya. Jung Woo-jin menimpali, bahwa ini adalah hari yang sangat penting baginya, aku akan memperkenalkan tunanganku pada semua orang. Lalu Shin memperlihatkan Bona yang sedang berjalan di tengah kerumunan di kapal itu. Karena Bona menggunakan sepatu jinjit, ditambah dengan lantai kapal yang terus bergoyang, membuat pijakan tidak seimbang. Bona pun terpeleset, beruntungnya, Eunho segera menangkap Bona di depannya. Apakah kamu baik-baik saja? Ujarnya. Bona pun menjadi senang melihat itu, dengan ceria Bona mengatakan, bahwa Eunho sangat keren sekali. Tidak lama Eunho dikejutkan dengan Hanaen yang datang menemuinya dan menyapanya. Melihat itu Bona sedikit cemberut, dalam hatinya ia bergumam, apa yang terjadi, kenapa Hanaen terlihat sangat cantik hari ini? Eunho berkata, jadi mereka mengundangmu juga? Hanaen menimpali, iya, aku juga mendapatkan undangannya. Sembari menatap tajam ke arah Bona, Hanaen bergumam, bahwa hari ini dirinya tidak akan kalah darinya. Lalu Bona berkata,
Jika kamu merubah penampilanmu seperti itu, tidak ada yang akan berubah. Hanaen menimpali, kita lihat saja nanti. Persaingan mereka pun semakin intens. Kata demi kata mereka ucapkan, tidak ada yang mau mengalah satupun di antara mereka. Pukulan dan tendangan tidak lupa mereka keluarkan. Melihat itu Eunho menjadi sangat bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Lalu Eunho mencubit pipi Bona seraya berkata, "Siapa yang menyuruhmu menggunakan kekerasan seperti itu?" Bona pun merengek menimpali, "Kenapa hanya aku yang diperlakukan seperti ini?" Melihat kemesraan di antara Eunho dan Bona, Hanaen pun sedikit murung. Hatinya terasa sesak. Rasa cemburu yang tidak bisa ia tutupi, terlihat jelas melalui raut wajah yang ia tampilkan. Ia bergumam, "Aku tahu Eunho akan terluka, tapi aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku pasti akan ada di sana untuk menghiburnya." Lalu Shin memperlihatkan Jung Woo-jin yang datang menyapa tamunya. Ia berkata pada semua orang yang ada di sana, "Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang untuk merayakan ulang tahunku. Mari kita mulai pestanya dengan bersulang." Seketika itu juga, suara peraduan antara gelas bergema, dan lalu disusul dengan kembang api yang meluncur menghiasi udara. Tidak lama setelah itu, Jung Woo-jin berjalan menghampiri Bona, sembari mengatakan, "Mari kita mulai dengan acara kejutannya. Ada seseorang yang ingin aku kenalkan pada kalian semua." Mendengar itu, Bona sedikit terkejut. Eunho di sampingnya sedikit khawatir melihat Bona. Jung Woo-jin menambahkan, "Bersama kita yang merayakan ulang tahunku, di hari yang spesial untukku, Bona, haruskah kita menikah sekarang?" Sontak, mendengar itu, Bona sangat marah dibuatnya. Tatapannya menajam, giginya mengerat. Tidak tahan lagi, Bona pun berteriak mengatakan, "Apa yang kamu katakan? Apakah ini alasanmu mengundangku ke sini?" Dengan santai percaya diri, Jung Woo-jin menimpali, "Iya, benar, jika aku tidak melakukan cara ini, kamu tidak akan pernah melihat alasannya bukan?" Dengan geram, Bona menarik baju Jung Woo-jin. Ia meminta Jung Woo-jin untuk meminta maaf pada Eunho. "Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku." Lalu Bona pun berbalik pergi menjauhinya. Akan tetapi, Jung Woo-jin tidak membiarkannya begitu saja. Ia langsung mencengkram tangan Bona dengan keras. Bersamaan dengan itu, gelombang air cukup keras menerjang kapal itu. Saat Bona menghempaskan tangan Jung Woo-jin, ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya terdorong ke belakang dan terjatuh bebas ke lautan. Beberapa saat sebelumnya, di sisi Eunho, terlihat, ia sedang murung setelah mendengar Jung Woo-jin mengatakan, bahwa acara ulang tahunnya bersamaan dengan pernikahannya dengan Bona. Hanaen yang di sampingnya bergumam, "Aku perlu mengatakan sesuatu, tapi aku tidak tahu harus mengatakan apa." Lalu Hanaen membulatkan tekadnya, "Mungkin sekarang atau tidak sama sekali." Lalu Hanaen menarik baju lengan Eunho dan mengatakan, "Aku tidak bisa, aku sangat mencintaimu." Tidak lama, suara teriakan terdengar, disusul dengan seseorang yang berkata, "Seseorang telah terjatuh." Mengenali suara teriakan itu, wajah Eunho memucat, lalu ia langsung berlari menuju suara teriakan itu. Sesampainya di ujung kapal itu, Eunho langsung bertanya pada Jung Woo-jin, "Apa yang terjadi?" Jung Woo-jin melihat Eunho dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetaran, ia menjawab dengan terbata-bata, Bona jatuh ke laut." Tanpa pikir panjang Eunho berniatan untuk melompat menyelamatkan Bona. Melihat itu, Hanaen mencegahnya dengan wajah yang cemas, "Ini sangat berbahaya." Dengan wajah yang sangat khawatir, Eunho membentak Hanaen sembari menghempaskan tangannya. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu, lalu Eunho pun langsung terjun ke bawah sana. Di dalam air, terlihat Bona yang sudah lemas kehabisan napas. "Tolong selamatkan aku," gumamnya. Tidak lama, Eunho menarik tangannya dan langsung memberikan napas buatan agar Bona tidak kehilangan kesadaran. Saat itu juga mata Bona terbuka. Saat Bona berhasil muncul ke permukaan air, pelampung dilemparkan padanya. Bona pun langsung memegang pelampung itu. Setelah itu Bona meminta Eunho untuk memegang tangannya. Sembari berusaha meraih tangan Bona, Eunho berkata, "Bona, apa kamu baik-baik saja?" Pegang dengan erat pelampungnya. Bersamaan dengan itu, ombak yang cukup besar menghantam dari sampingnya. Melihat Eunho yang tidak muncul kembali, Bona pun menjadi sangat shock, wajahnya memucat, teriakan histeris pun bergema. Kepingan demi kepingan, ingatan masa lalu mengalir. Shin memperlihatkan, Bona kecil yang berkata, "Menikahlah denganku," ujarnya sembari memberikan sebuah kertas di tangannya. Eunho pun mengelus Bona kecil itu sembari mengatakan, "Ketika kamu sudah dewasa, kita akan melakukannya." Mendengar itu, Bona kecil pun merengek, sembari merangkul Eunho ia mengatakan, "Tidak,
Itu harus terjadi sekarang. Sembari memangku Bona kecil, Eunho berkata, saat kamu besar nanti, akan ada pria yang jauh lebih tampan dariku. Dengan wajah cemberut, Bona kecil menimpali, bagiku, satu-satunya pria tampan adalah kamu. Dengan ekspresi menggemaskan, Bona mengatakan, jadi, maukah kamu menungguku sampai aku dewasa? Eunho menimpali sembari tersenyum manis, baiklah, aku akan menunggumu. Lalu mereka pun saling berjanji dengan menyilangkan kelingking mereka. Setelah 13 tahun berpisah, akhirnya mereka bertemu kembali. Kamu datang kepadaku tanpa melupakan janji yang kita buat saat itu. Aku ingin membuatmu bahagia, apapun yang terjadi. Tapi pada akhirnya, beginilah semuanya berakhir. Tidak, aku tidak menerimanya. Hal apa yang aku katakan? Mengapa aku harus meninggalkan Bona? Aku harus tetap hidup, aku harus melindungi Bona seumur hidupku. Beberapa hari setelah kejadian itu, perlahan-lahan mata Eunho terbuka. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah Bona yang sangat mengkhawatirkannya. Melihat Eunho yang sudah siuman, Bona pun langsung menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat bahagia setelah menunggu Eunho terbaring lama. Eunho pun merangkul Bona sembari berkata, "Apa kamu baik-baik saja? Syukurlah, aku sangat lega." Menghentikan rasa terharu mereka berdua, ayah Bona yang melihatnya dari belakang berdehem, "Sepertinya kamu sudah siuman." Mendengar itu, seketika Eunho pun sangat terkejut. Lalu ia duduk memperhatikan mereka dengan rasa tidak percaya. Ayah Bona berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan putriku." Dengan gugup Eunho menimpali, "Tidak, jangan khawatir, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan." Lalu Bona berdiri dan berkata pada ayahnya, "Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Apa ayah akan menerimanya sekarang?" Karena kejadian itulah, semuanya mulai berubah. Aku diterima oleh keluarga Bona dan hubungan kami direstui mereka. Selain itu, mereka juga meminta maaf padaku, karena telah melihatku dari sudut yang berbeda. Mereka juga mengatakan, bahwa mereka akan mendukungku, apapun yang akan kami lakukan di masa depan. Beberapa hari setelah itu, Jung Woo-jin datang menemuiku. Ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ia berjanji bahwa ia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, dan mengatakan juga, bahwa dirinya akan menyerah mengejar Bona, dan akan mendukung hubungan mereka. Saat Eunho mau keluar, ia dikejutkan dengan Hanaen yang berdiri diam di depan pintu. Hanaen juga meminta maaf pada Eunho, karena sebelumnya ia berusaha mencegahnya untuk menyelamatkan Bona. Ia mengatakan, bahwa saat itu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Sekilas ia mengingat saat Eunho membentaknya sebelum melompat ke laut. Dirinya belum pernah melihat Eunho sangat marah seperti itu. Hanaen melanjutkan, "Nyatanya, aku pikir bahwa aku punya peluang. Tapi, saat itu aku baru tersadar, aku menyadari betapa aku mencintaimu, dan sekali lagi aku menyadari betapa baiknya kamu. Aku sangat senang aku mencintaimu, jadi aku tidak menyesalinya lagi." Mendengar itu semua, Eunho berkata, "Aku minta maaf, kamu juga orang yang baik." Hanaen menyela, "Jangan minta maaf, karena kamu membuatku bahagia." Sembari tersenyum manis, Hanaen mengatakan, "Apakah kamu akan tetap menjadi atasanku?" Eunho menimpali, "Iya, aku akan selalu seperti itu." Pepatah mengatakan, kerja keras akan membuahkan hasil, tidak akan sukses tanpa proses, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ayahku yang sudah lama terbaring kaku di ruangan intensif sejak kecelakaan, kini sadar kembali dan membuka mata. Melihat keluargaku yang menangis bahagia, aku merasa beban yang selama ini sangat menindasku kini terangkat. Setelah menjenguk orang tua Eunho, Bona mengajak Eunho bermain pusreng sebelum menikah. Setelah selesai bermain pusreng, Bona menarik tanganku dan memasangkan cincin di salah satu jariku. Setelah berjuang begitu lama, susah senang mereka lalui bersama, pada akhirnya mereka berdua menikah dan hidup bahagia.